5, 4, 3, 2, 1. Hai, perkenalkan nama saya Reza Prenda dengan NPM 062140510398. Halo, perkenalkan, nama saya Tarisa Azahro dengan NPM 062140510400. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Akbar Atailah dengan NPM 062140512617. Pengertian analisis keuangan pemerintah. Analisis laporan keuangan pemerintah adalah kegiatan menelaah hubungan antar unsur-unsur beserta pos-posnya dalam laporan keuangan untuk memperoleh pemahaman dalam memenuhi penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Setiap pengguna laporan yang akan melakukan analisis harus memperhatikan: yang pertama, mengidentifikasi informasi yang harus dipilih untuk dianalisis. Yang kedua, teknik analisis yang tepat. Yang ketiga, ruang lingkup. Yang keempat, kedalaman analisis. Analisis laporan keuangan dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik analisis tertentu dalam melihat ukuran dan hubungan unsur laporan keuangan. Hasil analisis tersebut diharapkan dapat meminimalkan bahkan menghilangkan penilaian yang bersifat: yang pertama, dugaan; yang kedua, ketidakpastian; yang ketiga, pertimbangan pribadi. Analisis laporan keuangan dapat menunjukkan adanya kesalahan proses akuntansi. Dengan demikian, akan menambah keyakinan pengguna laporan atas data atau informasi yang tersedia sehingga pengambilan keputusannya menjadi lebih akurat. Latar belakang perlunya dilakukan analisis atas laporan keuangan menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 263/PMK.05/2014, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kelengkapan laporan keuangan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan atau tidak sesuai dengan ketentuan. Yang kedua, terdapat perbedaan antara data yang disajikan dalam hard copy atau soft copy dan catatan atas laporan keuangan. Yang ketiga, pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan seringkali kurang informatif. Karakteristik dari analisis laporan keuangan menurut Mahmudi adalah sebagai berikut. Yang pertama, relevan. Dapat dikatakan relevan jika informasi dalam laporan keuangan yang disajikan memberikan manfaat pengambilan keputusan untuk pengguna. Yang kedua, andal. Dapat dikatakan andal jika informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipercaya. Yang ketiga, dapat dibandingkan. Dikatakan dapat dibandingkan jika laporan keuangan dapat digunakan sebagai pembanding. Yang keempat, dapat dipahami. Dikatakan dapat dipahami jika laporan keuangan memberikan informasi yang jelas. Sedangkan menurut Handbook Program Pendidikan dan Gelar Auditor Sektor Publik, karakteristik dari analisis laporan keuangan sebagai berikut. Yang pertama, fokus pada laporan keuangan utama. Yang kedua, memuat analisis hubungan. Yang ketiga, memuat implikasi dan prediksi. Yang keempat, dipengaruhi oleh kemampuan analisis. Tujuan analisis laporan keuangan pemerintah. Menurut FAUD, tujuan dari analisis laporan keuangan pemerintah yang pertama, menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas. Yang kedua, menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas. Yang ketiga, menyediakan informasi mengenai sumber alokasi penggunaan sumber daya ekonomi. Yang keempat, menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya. Yang kelima, menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya. Yang keenam,
menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah. Yang ketujuh, menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya. Selanjutnya yaitu menurut Mahmudi, adapun manfaat dari analisis laporan keuangan. Yang pertama, menyediakan tambahan penjelasan atas data dan informasi keuangan. Yang kedua, mengetahui kesalahan dan hal-hal yang bersifat tidak konsisten. Yang ketiga, mengetahui sifat-sifat dari hubungan baik antar pos maupun antar laporan. Yang keempat, menilai perkembangan dan pencapaian yang diperoleh suatu entitas dan membuat proyeksi keuangan di masa mendatang. Yang kelima, mengevaluasi kondisi keuangan pemerintah daerah masa lalu, saat ini, dan perkiraan di masa yang akan datang. Yang keenam, mengetahui komposisi struktur keuangan pemerintah daerah. Menurut Mahmudi, langkah-langkah atau tahapan dalam menganalisis laporan keuangan pemerintah daerah yaitu: yang pertama, menilai kinerja makro. Keberhasilan atau kegagalan kinerja makro dapat dilihat dari laporan keuangan yang merupakan gambaran kinerja mikro, misalnya di bidang ekonomi menyangkut tingkat inflasi, di bidang pemerintahan menyangkut indeks good governance, indeks korupsi, dan indeks kepuasan pelayanan. Yang kedua, menilai kinerja program kegiatan. Yang ketiga, penilaian kinerja program atau kegiatan dapat dilihat dari LKPJ atau LAKIP. Kegiatan analisis laporan keuangan. Kegiatan analisis laporan keuangan dapat berupa 1. Kelengkapan laporan keuangan. A. Memastikan seluruh unsur laporan keuangan berupa LRA, neraca, LO, LPE, dan CALK sudah dibuat. B. Memastikan informasi, data dokumen, atau dokumen pendukung yang relevan sudah dilampirkan. C. Memastikan kelengkapan laporan keuangan yang telah dibuat. D. Memastikan tidak ada kelengkapan laporan keuangan yang tertinggal. Kedua, validitas data. A. Memastikan angka data informasi yang disajikan dalam cetakan hard copy, soft copy, dan CALK secara konsisten sama. B. Jika terdapat perbaikan revisi laporan keuangan, maka perbaikan revisi tersebut harus tetap menjaga validitas datanya. 3. Akurasi angka yang disajikan. A. Memastikan angka data informasi yang disajikan dalam cetakan hard copy, soft copy, dan CALK akurat. Memastikan angka pada LRA sudah sesuai dengan BAR. C. Memastikan transaksi penyesuaian akuntansi akrual sebagaimana kebijakan akuntansi. 4. Ketepatan penggunaan akun dan kecocokan pasangan akun. A. Memastikan persamaan akuntansi dasar. B. Memastikan akun-akun terkait dengan transaksi transfer ke daerah dan dana desa. C. Memastikan akun-akun PAD dan neraca percobaan bersaldo normal. 5. Pengungkapan angka pada unsur-unsur atau pos laporan keuangan dalam CALK. A. Memastikan setiap akun dalam LRA, neraca, LO, dan LPE sudah diberikan penjelasan yang memadai dalam CALK. B. Memastikan akun-akun tersebut disajikan secara cukup dan tidak kurang. Keterbatasan analisis laporan keuangan. Pada analisis laporan keuangan itu sendiri, terdapat keterbatasan yang inheren, antara lain sebagai berikut. 1. Sifat laporan keuangan adalah historis. Laporan keuangan menyajikan informasi mengenai transaksi dan kejadian pada masa lalu, bukan pada saat ini. 2. Informasi pada laporan keuangan adalah bertujuan umum. Informasi dalam laporan keuangan tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi secara khusus bagi setiap kelompok pengguna laporan keuangan. 3. Penggunaan taksiran dalam laporan keuangan di dalam penyusunan laporan keuangan tidak dapat dihindari dengan adanya penggunaan estimasi akuntansi. 4. Hakikat laporan keuangan adalah informasi kuantitatif. Informasi laporan keuangan berupa informasi kuantitatif keuangan, sehingga hasil analisis laporan keuangan juga berisi kuantitatif. 5. Laporan keuangan lebih menggambarkan kinerja keuangan. Laporan keuangan yang menjadi objek analisis adalah laporan keuangan yang lebih menggambarkan kinerja keuangan.